Ustadz, tanggapannya Ustadz tentang Habib Imam Besar Habib Rizik yang menikah lagi nih, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai beliau itu ulama besar ya. Belum ada orang yang berhasil mobilisir dan pengikut segitu besarnya seperti Habib Rizik ketika 212. Beliau dinobatkan imam besar umat Islam Indonesia sebagai seorang pejuang ya, apalagi banyak kalau kita kita kan diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita amar ma'ruf nyuruh orang sholat, puasa, nggak ada risikonya. Tapi jalan yang ambil Habib Rizik ini nahi munkar. Dia mencegah orang berbuat kemungkaran dan ini berisiko orang pada benci, orang pada marah ya. Kita lihat perjuangan beliau ya, beliau ditemani oleh seorang istri yang sangat-sangat memberi support, sangat-sangat beri perhatian ekstra sampai beliau terusir dari negara sendiri, dan penyemangat beliau itu sudah meninggal. Makanya kita ucapkan barakallah wa barakalaikum. Jadi wajah bainakum fi khair kepada guru kami, guru kita semua, imam besar umat Islam Indonesia. Beliau sudah menikah kembali masih dengan kerabat, dengan famili ya, dan itu diperbolehkan agama asal ikut rambu-rambunya ya. Ada yang nggak boleh, ada di Al-Quran jelas, tapi ini kan nggak ada hubungan pertalian darah, jadi diperbolehkan. Poinnya adalah seorang pejuang butuh pendamping, laki-laki hebat, di belakang itu ada perempuan hebat. Jadi pemimpin besar dari mulai Bung Karno, dari mulai Pak Harto, Habibie, SBY, pemimpin kita semua ya, ketika pendampingnya itu sudah meninggal lebih dulu, itu agak sedikit sepertinya agak sedikit rapuh, agak sedikit goyang, karena mereka lah itulah. Apalagi kita tahu seperti Pak SBY, wah begitu luar biasa cintanya, dan ini juga teladan. Apalagi Pak Habibie sampai diabadikan dalam film yang sangat office, Habibie dan Nainan. Nah, maka itu dengan nikah ini jangan kita ngomong macam-macam. Ini bulan puasa, masa guru kita ulama melakukan sesuatu yang diperbolehkan agama? Kesian, ada ulama kondang punya poligami, pada poligami itu diperbolehkan. Wah, rame, apalagi ibu-ibu baperan sampai di unfollow lah segala macam lah. Nah, kita sebagai pengikut ulama yang lurus ya, kita butuh orang seperti beliau, kita harus support beliau. Apalagi beliau sekarang udah menemukan tambatan hati, udah nikah, dan beliau gitu sumringah. Kita ini manusia, fitrahnya kita butuh pendamping. Sosok istri ini kan masih keponakan dari almarhum Syarifah Fadlun ya. Itu gimana Ustadz, mungkin dari kacamata Islam? Ya nggak masalah, jadi selama yang tidak diharamkan dalam Al-Quran ya, apalagi banyak ya di kalangan ulama-ulama ini agar silaturahminya tetap, keluarga besar tetap, karena pernikahan ini kan bukan hanya pernikahan sepasang pria dan wanita mempelai, tapi keluarga besar ya. Jadi selama diperbolehkan ya nggak masalah ya. Oke, sosok Habib Rizik ini memang butuh penyemangat juga Ustadz ya, mungkin dalam berdakwah. Bukan cuma Habib Rizik, kita aja yang orang awam, kita yang biasa-biasa aja, kita aja yang ya maaf ya, untuk menyuarakan kebenarannya kita takut. Apalagi seorang seperti beliau ini harus punya pendamping yang kenapa Rasulullah dakwahnya itu berhasil. Rasulullah itu pendampingnya luar biasa. Siti Khadijah ketika beliau ketakutan habis menerima wahyu, selimuti aku, dipeluk sama Khadijah. Abang, malaikat tuh nggak apa-apa, abang ini orang baik, nggak akan menyakiti abang. Aisyah, sampai beliau begitu cintanya, panggil sayangnya. Ketika Khadijah meninggal, disebutnya Amul Husni, tahun duka cita. Beliau ini goyang, itu beliau ini Khadijah yang mensupport. Bahkan Khadijah bukan hanya support moral, support semangat, hartanya disumbangkan buat perjuangan dakwah Rasulullah. Apalagi seorang Habib Rizik ya, ini kan beliau seorang mujahid ya, kita ucapkan selamat pada guru kami. Mudah-mudahan dengan beliau mendapatkan pendamping, wah semangatnya lebih 1000 kali lipat lagi. Apalagi sekarang ini kita
Ya zaman sekarang kita butuh orang seperti Habib Rizik, kalau perlu jangan satu Habib Rizik, 1000 Habib Rizik gitu. Oke, terakhir Ustadz, apa pesan Ustadz untuk Muslim di Indonesia juga ya perihal pernikahan ini? Mungkin pasti kan ada omongan-omongan yang melenceng ya gitu Bang Ustadz. Kita ini kan memang kadang-kadang kita yang menjalani orang yang gibahin nih, padahal ini semua adalah ketetapan Allah, nggak ada di dunia ini, bahkan sehelai daun jatuh pun itu izin Allah itu. Jadi biarkan orang bicara apa, yang penting selama kita jalannya benar, kita jalani.